Kembali disergap pemirsa, dua penumpang bus asal Medan, Sumatera Utara ditangkap di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Dalam tas ransel pelaku didapati 2 kg sabu. Gerak-gerik yang mencurigakan, dua orang pria penumpang bus asal Medan tujuan Bandung ini diperiksa polisi di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Saat diperiksa, ditemukan 2 kg sabu di tas ransel hitam yang dibawa pelaku. Berapa orang tadi? Dua. Itu bawa apa dia, Bang? Bawa sabu 2 kilo. Sabu 2 kilo ya? Sabu 2 kilo. Mungkin katanya. Ya. Kita kan nggak tahu. Kalau tahu kita nggak mungkin kita bawa ya kan. Itu tadi kayaknya di dalam paket ya? Iya. Dalam kotak Dalam ya? tas. Sejauh ini, polisi belum memberi keterangan terkait temuan narkoba dalam bus saat mengamankan liburan panjang Maulid Nabi Muhammad dan cuti bersama ini. Pelabuhan Bakahuni menjadi salah satu jalur penyelundupan narkoba yang dilakukan sindikat jaringan internasional. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 30 gram sabu ditemukan dalam makanan pempek yang dibawa pengunjung lapas Kuala Tungkal, Jambi. Penyelundupan sabu dalam pempek ini digagalkan petugas. Pempek berisi sabu ini pesanan seorang napi kasus narkoba. Siapa sangka dalam makanan PMP ini didapati 3 paket sabu seberat 30,45 gram. Barang bukti ini ditemukan petugas dari tangan ZL, pengunjung lapas kelas 2B, Kuala Tungkal, Jambi. Awalnya petugas curiga dengan gerak-gerik pelaku saat memasuki lapas. ZL mengaku diminta mengantarkan makanan untuk seorang napi berinisial Lis yang terjerat kasus narkoba. Pelaku berdalih tak mengetahui pempek tersebut berisi sabu. Tapi pengantar makanan untuk napi di dalam mengantarkan makanan berupa pempek dengan buah-buahan. Ketika pelaksanaan penggeledahan, ada makanan pempek yang dicurigai. Pempek selam 4 biji dicurigai, salah satunya agak keras. Pelaku ZL telah diserahkan ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara napi yang disebut sebagai penerima makanan telah diisolasi di ruang tahanan lain. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Misal seorang pria ditemukan tewas di kamar mandi rumah mertuanya. Korban ditemukan tergantung dengan kain sarung di atap kayu kamar mandi. Warga Kampung Munjul, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria tewas tergantung di kamar mandi salah satu rumah warga. Dari identifikasi korban diketahui warga Jakarta yang tengah berkunjung ke rumah mertuanya. Korban ditemukan tergantung kain sarung di atap kayu oleh keluarganya yang akan ke kamar mandi. Korban dievakuasi petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap ke RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Kan gimana awalnya kan? Di WC, di kamar mandi. Terus Udah terlihat gantung apa? jam berapa tadi kan? Jam 5-an lah. Ini warga sini bukan kan? Bukan pada sini. Orang Jakarta. Oh, Jakarta. Kesini lagi? Cuman lagi kunjungan ke mertuanya gitu. Hasil visum menyebut tak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal dunia akibat gantung diri. Usai divisum, jenazah korban langsung dibawa keluarganya ke daerah Depok, Jawa Barat untuk dimakamkan. Polisi masih mendalami penyebab pasti dari kematian korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 tahun menikah, seorang istri terus dianiaya bahkan dipaksa bekerja oleh suaminya sendiri. Ironis karena sang istri tengah hamil 7 bulan anak ketujuhnya. Pelaku menuntut korban mencari uang untuk dibelikan rokok dan minuman keras.
Wanita 29 tahun ini mendapat pendampingan penuh dari psikolog usai menjadi korban kekerasan yang dilakukan suaminya sendiri di Jalan Kandea, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain trauma, korban juga mengalami luka lebam di bagian mata. Cekcok bermula saat pelaku meminta uang untuk membeli rokok dan alkohol namun ditolak korban. Pelaku gelap mata langsung menganiaya korban yang tengah hamil 7 bulan, anak ke-7 mereka. 12 tahun menikah, sang istri juga dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebetulan dipaksa sama suaminya untuk cari uang karena dia mau merokok dan tidak ada uang, dan si korban pulang tidak dapat uang dan didapat di jalan, akhirnya dipukul sama suaminya karena dia tidak mau kalau tidak ada uang dibawa pulang. Korban kini mendapatkan penanganan medis serta pendampingan oleh tim psikolog di P2TP2A Makassar, sementara pelaku diburu polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh seorang istri di Palembang. Baru sehari menikah, korban dianiaya oleh suaminya. Akibatnya, korban mengalami luka memar di punggung dan juga wajahnya. Wanita 21 tahun warga Sukarame, Palembang ini melapor tindak penganiayaan yang dilakukan oleh suami sirinya ke aparat Polrestabes Palembang. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di punggung dan wajah. Padahal korban baru 1 hari dinikahi oleh pelaku. Keributan terjadi lantaran korban tak terima dengan ucapan kasar suami sirinya. Korban yang kesal lalu pergi ke rumah temannya menggunakan taksi online. Sang suami mengikuti hingga berujung penganiayaan terhadap korban dan supir taksi online yang dianggap pelaku sebagai selingkuhan istrinya. Kayu, ini aku masih benjol memar kalau toko belakang aku, tangan aku, pahaku. Dia tidak terima kan? Karena aku tidak lagi balik dengan dia. Aku sudah berlari dari dia tanggal 22 karena dia tiap begalang ngomong ucap suri selalu kasar dengan aku. Keluarga aku selalu diancamnya. Polisi masih menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas mengenaskan dalam kondisi bersimbah darah. Diduga korban tewas dikeroyok 2 kakak beradik dengan menggunakan senjata tajam. Istri korban menangis histeris. Wanita ini menangis histeris melihat jasad suaminya terbujur kaku di rumah sakit Bari Palembang, Sumatera Selatan. Ia tak menyangka suaminya tewas akibat luka senjata tajam di tubuhnya. Pembunuhan terjadi saat korban bekerja mengelas besi di Jalan Meranti, Kemas Rindu, Kertapati. Pria 27 tahun ini tiba-tiba didatangi 2 orang pelaku yang langsung mengeroyok hingga tewas. 2 pelaku kakak beradik diduga memiliki dendam pada korban. Datang langsung aja peran dari berlari ke belakang ke dapur tuh. Saat kali kami tadi ngelik peran, tadi langsung cepat nian berlari tadi, berlari kok tadi langsung ngelik peran langsung geletak. Itu. Iya. Bawa apa senjata apa tadi? Mau pedang. Jadi untuk motifnya masih kami dalami. Beserta pelakunya masih kami dalam pengejaran. Gitu. Korban dengan pelaku saling kenal dan tidak? Sepertinya berdasarkan informasi dari masyarakat, dari saksi-saksi di TKP tadi, sudah saling kenal antara pelaku dengan korban. Polisi masih memburu kedua pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, jangan mudah tergiur tawaran investasi kuliner dengan iming-iming keuntungan besar. Lebih dari 200 orang tertipu bisnis investasi kuliner dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Uang investasi yang disetor korban ternyata digunakan pelaku untuk membeli mobil mewah dan juga properti. Puluhan korban investasi produk makanan dapur Emak Caca melapor ke kantor Mapolda Nusa Tenggara Barat. Pelaku menawarkan investasi makanan di media sosial dan meminta bantuan jasa selebgram untuk mempromosikan produknya.
Para korban tertarik berinvestasi karena diiming-imingi keuntungan hingga 50% dalam waktu singkat. Korban mulai curiga setelah 5 bulan bergabung, keuntungan tak juga didapat. Selain itu, rumah makan Dapur Mak Caca yang memiliki 2 cabang di kawasan Lombok, Nusa Tenggara Barat ini satu persatu tutup. Salah satu korban mengaku telah berinvestasi 75 juta rupiah, namun janji keuntungan 15 juta rupiah per bulan belum terrealisasi. Selaku investor kita tidak tahu laporan keuangan perusahaannya ini seperti apa gitu loh. Uang kita masuk itu dikemanakan, terus keuntungan kita itu kemana, gitu, dari mana, maksudnya kita dijatah waktu 3 bulan, di list tanggal keuntungan ini bakalan ditransfer segini, tanggal segini, jumlahnya sekian, tapi tidak ada sampai sekarang. Ratusan korban melapor dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Ironis, diduga uang korban digunakan pelaku LS untuk membeli mobil mewah dan properti di Kuta Mandalika. Angkutan ini membeli beberapa aset di Kuta, termasuk beberapa aset tanah, termasuk mobil sport juga dia beli. Jadi diduga hasil pembelian itu adalah hasil uang dugaan tindak pidana penipuan. Begitu. Bentuk apa kliennya tertipu seperti apa sih? Jadi kalau stasinya itu dibantu ya, salah satu selebgram. Ya, ayo berinvestasi, investasi uang kalian sekian, kembali sekian. Polisi sudah menangkap pelaku dan melakukan penyelidikan, menelusuri aliran dana investasi ini. Dari Mataram, Hari Kasidi melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh seorang wanita. Berpura-pura menjadi pegawai bank milik BUMN, pelaku menawarkan tabungan simpanan pendidikan hingga tabungan haji. Total kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Puluhan warga melapor seorang wanita pelaku penipuan ke aparat Polsek Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban turut menyertakan barang bukti kwitansi. Saat beraksi, pelaku yang mengaku karyawan bank milik BUMN menawarkan paket investasi berupa simpanan pendidikan, faedah, dan tabungan haji. Namun setelah beberapa bulan para korban curiga dan mengecek ke bank bersangkutan, ternyata diketahui pelaku bukan karyawan dari bank tersebut. Para korban tergiur ikut investasi ini karena diiming-imingi hadiah mulai dari handphone hingga sepeda motor. Sudah berapa banyak yang sampai depositkan ke orangnya? 20 juta. 20 juta ya? Iya. Itu dengan janji apa sih Mas? Per bulan kalau 10 juta itu dapatnya 400.000. Berapa kali itu? Sudah 5 kali. Untuk yang program apa itu? Program faedah. Faedah itu yang pendidikan? Sama pendidikan, iya. Oh, sekali store berapa Bu nilainya? Ya, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Iming-iming yang dikasih bagi hasil. Sedikitnya ada 62 orang menjadi korban dengan kerugian mencapai total 2 miliar rupiah. Tabungan deposito dia akan mendapatkan hadiah seperti dinilai dari jumlah tabungannya mereka. Kalau 10 juta biasanya dapat kipas, angin, kemudian atau TV, kulkas. Kemudian kalau tabungannya besar dia dapat 1 buah sepeda. Polisi masih menyelidiki pelaku penipuan ini. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Hanya karena sang ibu terlambat menyiapkan makanan, seorang anak di Palembang tega menganiaya ibunya hingga nyaris tewas. Pelaku mengamuk membakar perabotan di dalam rumah. Kami segera kembali.